Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan mengulas tentang ilmu ukur tanah pertemuan ke-8 setelah UTS. Nah, di pertemuan setelah UTS ini kita akan membahas tentang aplikasi bernama AutoCAD. Nah, sebelum kita beranjak ke yang lebih dalam, kita harus tahu apa sih AutoCAD itu. Nah, AutoCAD itu merupakan software yang dikeluarkan oleh Autodesk dan berfungsi untuk membuat objek gambar secara 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, ini merupakan tampilan AutoCAD versi 2018 yang sudah saya download. Nah, di sini ada start drawing. Nah, sebelum itu kita bisa memilih template, beberapa template. Kita klik yang segitiga di bawah. Nah, ini ada banyak ya. Nah, kita di sini hanya mempelajari akad.dwt. Nah, itu akad itu merupakan singkatan dari AutoCAD dan DWT merupakan singkatan dari drawing template. Nah, ini tuh dalam menggunakan akad.dwt ini kita hanya bisa menggunakan objek 2 dimensi. Kita akan membuat objek 2 dimensi. Misalnya bisa digunakan untuk membuat peta ataupun denah. Nah, setelah itu, setelah kita memilih, tinggal klik aja akad DWT ini. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari AutoCAD ini sendiri. Jadi yang di bagian atas, ini ada button. Ada untuk new, ada untuk membuka drawing file, ini ada untuk save, save as, print, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada pull down menu. Kalau misalnya kita klik di bawahnya langsung muncul beberapa bagian gitu. Kepencet. Ya. Terus selanjutnya bagaimana cara menambahkan file baru atau new sheet gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa mengklik button yang di atas ini yang seperti bentuk kertas. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ataupun kita bisa memakai pull down menu di file. Nah, new ini bisa kita klik. Atau bisa juga dengan Ctrl N seperti Microsoft Word atau PowerPoint dan lain-lain. Atau bisa juga menggunakan fungsi ini, comment. Nah, ini pada bagian bawah tengah itu ada namanya comment form atau comment window. Nah, di sini kita bisa menuliskan beberapa perintah yang nantinya kita bisa menggambar sebuah objek. Nah, kita menggunakan comment ini karena pada semua versi AutoCAD itu pasti ada ini comment formnya. Kalau misalnya menggunakan ini pull down menu itu setiap versi itu akan berbeda-beda. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau misalnya kursor yang bergerak ini itu namanya snap. Nah, ketika kita gerakin itu kan di sini itu belum tertera koordinatnya ini tuh berapa, koma berapa gitu. Nah, cara mengaktifkannya kita bisa mengklik tanda 3 garis di paling pojok kanan bawah. Kita cari yang koordinat. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu akan muncul ya, setelah kursornya kita gerak-gerakan, itu pada bagian bawah akan muncul koordinat berapa, koma berapa. Nah, ini tuh yang bergerak hanya koordinat 2 yang paling depan, jadi X, Y, karena kita nggak membicarakan tentang 3 dimensi ya. Nah, setelah itu, tampilan ini kan dalam bentuk grid ya, ada kotak-kotak kecil. Nah, kalian juga bisa menonaktifkan grid ini dengan cara ini di bagian bawah. Ini grid modenya
kita nonaktifin aja tuh kan, jadinya nggak ada grid sama sekali. Tapi aku lebih senang pakai grid. Oke, setelah itu ada, tampilan awal, koordinat ujung, kiri, ujung kanan, itu tuh pasti akan berbeda-beda setiap, laptop atau setiap, AutoCAD. Nah, agar kita, bisa, melanjutkan tentang objek gambar itu atau kita bisa menyelesaikan objek gambar dengan, tepat, nah kita tuh harus, mengatur batasan antara batasan, kanan atas atau batasan kiri bawah. Dengan cara apa? Dengan cara command limit. Kita klik di command form, limit ya. Nah, di sini ada tulisannya specify lower left corner. Jadi ketika kita memberikan perintah di command form ini, itu AutoCAD akan menanyakan balik ke kita. Nah, misalnya ini di limit ini, dia itu menanyakan berapa koordinat dari paling kiri bawah itu berapa. Nah, di sini aku contohin aja ya. Di sini misalnya aku pakai min 10, min 10. Kita enter. Setelah itu ada lagi specify upper right corner. Nah, ini tuh dia tuh minta X, Y-nya itu berapa untuk yang di kanan atas. Nah, ini aku bikin 10,10. Oke, nah ini tuh limitnya tuh belum aktif. Nah, belum terlihat gitu ya. Gimana cara biar limitnya itu aktif? Nah, dengan cara di zoom. Zoom ini ada banyak ya, ada zoom all, center, extend yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kita sekarang akan menggunakan zoom all. Nah, bisa kelihatan kan bedanya yang tadi koordinat x 0,0-nya ada di pojok kiri dan sekarang agak ke tengah. Nah, setelah itu kita bisa membuat beberapa titik. Nah, cara membuat titiknya itu ada poin. Nah, di sini aku juga mau nunjukin ya, maksudnya limit di sini itu apa. Kan di sini kan aku tadi nulis di paling pojok kiri bawah itu kan min 10, min 10. Nah, sekarang aku mau coba menginput, membuat titik, misalnya min 20, yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. X, Y-nya itu lebih kecil dari yang tadi, limitnya tadi, limit yang di sebelah kiri bawah. Misalnya aku bikin min 20, min 20. Nah, di sini titiknya itu nggak kelihatan sama sekali kan. Nah, itulah karena aku tadi limitnya itu hanya sampai batasan min 10, min 10. Nah, sekarang kita coba membuat titik yang ada di bidang ini ya, yang udah aku atur tadi. Misalnya aku mau bikin titik, kita komen dulu point. Misalnya di sini aku mau bikin beberapa titik, misalnya 3,6. Aku akan bikin beberapa titik ya. Nah, ini aku udah mau bikin beberapa titik. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan titik dengan garis. Nah, sebelum itu titik ini kan terlihat sangat kecil. Nah, agar titiknya itu terlihat lebih besar, lebih jelas lagi, kita bisa menuliskan komen berupa
Plain. Oh, bukan, maaf. Kita bisa memilih komen berupa DDP type. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, ada silang, ada bulat, ada kotak, ada bulat sama kotak. Nah, ini pilih sesuka kalian ya. Di sini aku milih ini. Terus di sini juga ada point size. Di sini tertulis 5%. Jadi maksudnya nanti besaran bulatannya itu tuh 5% dari bidang gambar. Nah, mungkin langsung aja kita oke. Nah, ini udah berubah ya, yang semulanya cuma titik kecil-kecil semakin jelas. Nah, setelah titik tadi udah fix nih, kita akan menyambungkan titik-titik itu. Menyambungkan titik-titik itu dengan garis ya. Nah, dengan cara di comment form kita tuliskan plain atau PL. PL doang nggak apa-apa. Misalnya plain gini ya. Langsung aja. Nah, sebelum itu kita kan nggak tahu nih, ini tuh di sini tuh nyampe di titiknya atau enggak. Kan kita bisa saja kelihatannya udah pas titiknya nih, tapi masih melenceng gitu kan. Nah, caranya kita bisa menggunakan OSNAP. OSNAP ini ya ini objek snap. Kita langsung tulis aja. Nah, di sini pertama kita klik clear all. Nah, setelah kita klik clear all, kita centang yang bagian nude. Nah, jadi nanti itu yang nude ini itu nanti itu dia tuh akan mengeluarkan kayak lampu hijau gitu. Jadi biar pas ke titiknya gitu, nggak melenceng sama sekali ya. Langsung aja kita oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke yang tadi, line atau PL. Startnya di sini. Tuh, di sini kan ada hijau-hijaunya gitu kan ya. Jadi walaupun kita di samping itu, di samping yang nggak pas titiknya itu, tapi kita udah kena ntar, kena titiknya. Nah, misalnya ini ya, aku sampai sini aja. Nah, setelah itu udah nih, udah ada titik-titiknya itu udah nyambung satu sama lain. Nah, setelah itu dari sini kita kan udah tahu bentuknya. Nah, setelah ada bentuk, kita bisa mengetahui atau kita menghitung luas. Dengan cara di comment form, kita tuliskan list. Nah, setelah kita enter listnya, kita pilih garisnya. Bentuknya itu. Ini misalnya, langsung aja kita enter. Nah, di sini kita melihat ya, ini area. Nah, areanya itu 8. Jadi, di sini bentuk yang udah aku tadi pilih itu memiliki luas 8. Oke. Nah, next. Kita akan mempelajari tentang zoom. Nah, di sini kan aku tadi awal udah bilang ya, zoom itu ada banyak. Jadi ada zoom all, zoom center, dynamic, extends, preview, scale, window, object. Pertama zoom all itu ya zoom awal kayak gini ya. Zoom all gini. Terus kalau misalnya kita mau coba zoom window. Zoom window ini maksudnya gimana? Jadi zoom window ini kita itu akan zoom pada bagian kotak yang kita gambar. Misalnya gini ya, thread. Kita
kotaknya ini. Nah, dia itu akan ngezoom sesuai kotak yang udah kita buat tadi. Jadi zoomnya itu cuma bagian kotak. Nah, gimana nih cara ngembaliin ke awal, ke gambar awal? Yakni kita bisa pakai zoom lagi, tapi kita pilih yang zoom previous. Tuh, akan kembali seperti awal kan. Nah, terus ada zoom extends. Ini tuh zoomnya tuh lebih itu ya, lebih kayak ngezoom lebih dalam lah, lebih ngezoom, nggak kecil banget. Nah, ini kan kelihatan lebih kecil ya. Nah, kita tuh juga ada cara untuk menggeser bidang ini. Dengan cara apa? Dengan cara klik pada command form pen. Kayak bentuk tangan gitu. Nah, di sini kita bisa geser-geser kan. Nah, untuk fungsi yang lain, kita juga bisa menggunakan pinch, yakni 2 jari buat ngezoom, zoom in atau zoom out. Gitu ya. Nah, setelah itu kita menuju pembahasan yang terakhir, yakni kita akan mencoba membuat teks, beberapa tulisan gitu ya. Nah, kita bisa nulis di command form teks. Nah, di sini tuh kita pertama menentukan titik awal huruf itu di mana. Misalnya ini aku pilih di sini ya. Nah, setelah diklik, kita akan menentukan tingginya. Tinggi dari huruf itu berapa. Misalnya aku bikin segini ya. Klik lagi. Klik yang ketiga, kita akan mengatur rotation angle. Kalau misalnya pingin yang lurus-lurus aja nih, yang horizontal, ya kita bisa memilih rotation angle-nya itu 0. Ataupun dengan horizontal kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin tulisan yang miring, kita bisa memiringkan ini misalnya. Kita klik ya. Nah, udah langsung aja. Nah, bisa kan? Setelah itu apa lagi ya? Mungkin itu saja yang saya coba review pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika videonya masih banyak kesalahan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.